Puji Tuhan untuk Sahabat-sahabat, eh, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali pada acara Zoom hari Sabat ini untuk mempelajari firman Tuhan dari pagi hingga siang ini. Nah, saudara-saudara, saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin masih pada pesta Kana ya, masih pada pelajaran pesta di Kana. Jadi pada saat kemarin kita udah belajar ya bagaimana eh, Maria Yesus bertemu dengan ibunya, dan di dalam pertemuan itu ada banyak hal yang terjadi, termasuk salah satu adalah bagaimana Maria mengarahkan Yesus untuk membuat satu mujizat ya. Dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah satu hal yang luar biasa ya. Bagaimana air biasa bisa berubah menjadi anggur yang sangat sehat ya, memberkati orang-orang yang meminumnya, memberkati pesta yang apa yang sedang berlangsung, yang saat itu kekurangan kehabisan air anggur. Dan kemudian kita juga mempelajari bahwa apa yang disediakan oleh Yesus itu ternyata adalah lambang dari pengorbanannya sendiri ya, bagaimana dia harus disalibkan, bagaimana dia harus menyelamatkan manusia agar supaya setiap orang itu bisa diselamatkan melalui pengorbanannya, dan itu juga merupakan lambang nanti bagaimana kita semua yang diselamatkan akan melakukan pesta pernikahan dalam kerajaan sorga. Nah, kita juga belajar ya pada Sabat kemarin bahwa air anggur yang Yesus sediakan itu adalah kualitas anggur yang sangat sehat ya, kualitas anggur yang sangat sehat, yang segar, yang bisa memberkati semua yang merasakan. Kemudian ketika Yesus selesai membuat air anggur dan semua merasakan, dan semua ingin mencari Yesus, di mana seorang yang telah membuat mujizat yang luar biasa. Ketika mereka mencari Yesus, mereka tidak menemukan Yesus sedang berada di pesta itu. Ternyata Yesus sudah pergi ya. Yesus sudah pergi meninggalkan mereka semua, dan itu adalah kesempatan bagi murid-murid untuk bersaksi mengenai Yesus. Dan muncullah satu harapan-harapan bagi orang-orang yang ada hadir saat itu, dan juga orang-orang yang merupakan pimpinan bangsa saat itu. Ada satu harapan yang luar biasa terjadi. Dan selanjutnya kita juga belajar bagaimana pada Sabat kemarin bagaimana tradisi dan penghormatan terhadap tradisi dan upacara-upacara yang begitu kuat ya, ternyata itu bisa mengerdilkan pikiran, bisa membuat umat manusia itu menjadi terisolasi ya, tidak berkembang. Jadi pikiran mereka tidak berkembang, sosial mereka tidak berkembang, dan yang kita diskusikan kemarin, prinsip dari tradisi-tradisi ini itu mengakar pada sifat-sifat yang
suka membenarkan diri, mencari apa? Kebenaran diri sendiri sehingga merasa diri yang paling benar, orang lain itu najis. Orang lain itu najis. Dan ini sesuatu yang ternyata sangat berbahaya. Jadi kira-kira seperti itu minggu yang lalu yang kita telah pelajari. Jadi kita akan melanjutkan pembacaan kita dan seperti biasa saya akan memulaikan membaca satu dua paragraf, kemudian kita akan berganti-gantian dan juga memberi tanggapan ataupun komentar ataupun pertanyaan. Baik, saudara-saudara, kita akan memulainya. Yesus memulaikan pekerjaan pembaruan oleh menunjukkan simpati yang erat dengan manusia. Meskipun ia menunjukkan penghormatan sebesar-besarnya bagi Taurat Allah, ia mengecam kealiman pura-pura di pihak kaum Farisi serta berusaha membebaskan orang banyak dari segala peraturan yang tidak masuk akal, yang mengikat mereka. Ia sedang berusaha hendak merubuhkan segala penghalang yang memisahkan lapisan-lapisan masyarakat yang berbeda-beda, supaya ia dapat mempersatukan manusia sebagai anak-anak dalam satu keluarga. Kehadirannya di pesta nikah itu dimaksudkan untuk menjadi satu langkah ke arah pelaksanaan maksud ini. Ya, boleh lanjut dulu. Boleh turun ke bawah. Allah telah menuntun Yohanes Pembaptis untuk tinggal di padang belantara supaya ia dapat terlindung dari pengaruh imam-imam dan rabi-rabi dan dipersiapkan untuk tugas istimewa. Akan tetapi kehematannya dan pengasingan hidupnya bukan menjadi teladan bagi orang banyak. Yohanes sendiri tidak pernah menyuruh para pendengarnya meninggalkan kewajiban mereka yang dahulu. Ia menyuruh mereka menunjukkan bukti pertobatan mereka oleh kesetiaan kepada Allah di tempat di mana mereka itu telah dipanggilnya. Ya, jadi baik. Boleh balik lagi ke atas. Ya, jadi saudara-saudara dari apa ya, bacaan yang kita baca di sini, kita bisa melihat misi Yesus di dalam ketika memulaikan pekerjaan pembaruan menunjukkan simpati yang erat dengan manusia. Jadi sekali lagi ya, misi Yesus memulaikan pekerjaan ketika melakukan pekerjaan pembaruan oleh menunjukkan simpati yang erat kepada manusia. Jadi pembaruan yang Yesus buat ini eh, bukan anti manusia ya, tapi justru sebaliknya ketika Yesus mau buat pembaruan, dia menunjukkan satu simpati yang dalam ya kepada manusia dengan bagaimana dia mengetahui masalah manusia dan memenuhi kebutuhan manusia yang kita bisa lihat bersama itu terjadi di pesta pernikahan tersebut. Jadi pekerjaan pembaruan yang Yesus buat bukan dengan melakukan satu cara-cara yang justru anti sosial atau anti manusia ya. Tapi sebaliknya pembaruan yang Yesus buat dengan menunjukkan bagaimana kepedulian dan perhatiannya di dalam menolong umat manusia. Baru meskipun ia menunjukkan penghormatan yang sebesar-besarnya bagi Taurat Allah, ia mengecam kealiman pura-pura di pihak kaum Farisi, serta berusaha membebaskan orang banyak dari segala peraturan yang tidak masuk akal. Ia hendak merubuhkan segala penghalang yang memisahkan lapisan-lapisan masyarakat yang berbeda-beda, supaya ia dapat mempersatukan manusia sebagai anak-anak dalam satu keluarga. Kehadirannya di pesta nikah itu dimaksudkan untuk menjadi satu langkah ke arah pelaksanaan maksud ini. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat Yesus ini adalah sangat menghormati hukum ya, sangat menghormati hukum Allah dan dia sendiri adalah pelaku hukum. Dia sendiri adalah kegenapan dari hukum Allah ya. Dan kehidupannya ini
merupakan kecaman bagi kealiman pura-pura di pihak kaum Farisi. Nah, kaum Farisi yang menjalankan hukum, karena mereka tidak dapat melakukan hukum, mereka itu jadinya apa ya? Bukan asli, tetapi sebaliknya. Jadi pelaku-pelaku hukum yang pura-pura di sini, serta dan Yesus berusaha membebaskan orang banyak dari segala peraturan yang tidak masuk akal. Jadi saudara-saudara, eh, kita bisa lihat ya, ahli Taurat ini sangat suka melakukan hukum, tapi karena mereka tidak sanggup melakukannya, ya kenapa mereka tidak sanggup? Karena mereka melakukannya dengan usaha sendiri, maka mereka membangun peraturan-peraturan yang tidak masuk akal, yang begitu banyak, supaya bisa menggenapi atau menjaga hukum-hukum Taurat ini. Dan ini membuat justru eh, apa ya? Hukum itu justru dijauhi. Orang-orang tidak mencapai hukum itu. Tapi sebaliknya mereka justru membangun kebenaran mereka sendiri, dan kebenaran itu membuat manusia itu lebih jauh dari hukum Tuhan maupun dengan sesama manusia. Ia sedang berusaha hendak merubuhkan segala penghalang yang memisahkan lapisan-lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Dan kita bisa lihat di sini juga Yesus berusaha untuk merubuhkan penghalang yang memisahkan lapisan masyarakat yang berbeda. Kita tahu bersama, saudara-saudara, manusia secara sosial itu suka berkelompok ya, suka bageng DP istilah, suka bikin geng-geng, suka bikin grup-grup, dan ya kita ketahui bersama, ini kalau di dalam gereja ya, di dalam jemaat, ini menjadi cikal bakal kekacauan di dalam jemaat. Orang-orang suka bikin kelompok ini, kelompok itu, dan akhirnya kelompok-kelompok ini bertikai satu sama lain, dan ya pokoknya nggak bagus lah DP hasil. Dan tujuan Yesus adalah ketika dia memberkati pesta itu, dia berusaha untuk merubuhkan hal ini. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah menghilangkan ada kelas, menghilangkan ada grup-grup pemisah ya, yang memisahkan satu sama lain. Nah, yang menarik adalah, jadi ia sedang berusaha merubuhkan segala penghalang yang memisahkan lapisan-lapisan masyarakat yang berbeda, supaya ia dapat mempersatukan manusia sebagai anak-anak dalam satu keluarga. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita bisa bilang, saudara-saudara, ini grup-grup ini kelompok-kelompok ini adalah anak-anak yang bermasalah di dalam keluarga. Kenapa? Ya, ini yang membuat Yesus mau mempersatukan mereka. Jadi kita bisa lihat, saudara-saudara, kehidupan dari para ahli Taurat ini, kehidupan dari orang-orang kebanyakan, ya, yang berpusat pada pembenaran diri, itu akan menghasilkan hal-hal yang tidak masuk akal, menghasilkan kelompok-kelompok, grup-grup yang justru bukan menyatukan tetapi memisahkan. Dan kita bisa lihat semuanya mengakar pada bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga. Dan tujuan Tuhan adalah bagaimana supaya ini masalah-masalah ini diselesaikan dan mereka itu disatukan di dalam satu keluarga. Ya, kehadirannya di pesta nikah itu dimaksudkan untuk menjadi langkah ke arah pelaksanaan maksud ini. Jadi saudara-saudara, maksud Yesus adalah supaya hukum itu ditegakkan dan menyingkirkan semua penghalang, ya, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri, yang justru menghalangi hukum itu sendiri, dan agar supaya manusia itu menjadi sehat secara sosial, dikembalikan kepada keadaan keluarga Tuhan yang Tuhan inginkan.
ya, yang Tuhan inginkan supaya kita betul-betul menikmati suasana sosial itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita, apa ya, eee, dikembalikan dalam keadaan keluarga Allah, dikembalikan dalam keadaan keluarga yang seharusnya itu terjadi dalam hidup kita. Oke, baik, bisa lanjut lagi, bisa turun ke bawah. Eee, enggak, maksudnya paragraf selanjutnya, paragraf iya. Baru Allah telah menuntun Yohanes Pembaptis untuk tinggal di padang belantara, supaya ia dapat terlindung dari pengaruh imam-imam dan rabi-rabi, dan ia disiapkan untuk tugas istimewa. Akan tetapi kehematannya dan pengasingan hidupnya bukan menjadi teladan bagi orang banyak. Yohanes sendiri tidak pernah menyuruh para pendengarnya meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka yang dahulu. Ia menyuruh mereka menunjukkan bukti pertobatan mereka oleh kesetiaan kepada Allah di tempat di mana mereka itu telah dipanggilnya. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa lihat Ellen White mengambil contoh ya, Yohanes Pembaptis, mengambil contoh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu tinggal di padang belantara, tapi itu ternyata bukan contoh, ya. Tuhan tidak menjadikan kehidupan Yohanes Pembaptis yang terasing, ya, terasing itu terisolasi itu sebagai contoh. Dengan apa ya? Dengan eh, ketika Yohanes membawakan pekabaran pertobatan, ya, dia tidak menyuruh mereka untuk jadi seperti dia. Jadi kalau mau betul-betul bertobat, jadi sama dengan kita pergi di padang belantara dan terasing di padang belantara. Ternyata bukan seperti itu. Jadi Yohanes hanya menyuruh pendengarnya bertobat, itu bertobat di tempat mereka berada. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu sangat menghendaki ada satu situasi sosial yang sehat ya, situasi sosial yang sehat. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan atau pertanyaan sebelum kita lanjut. Jadi sebenarnya Bing kalau lihat pengalaman Yohanes, kalau kita ekstrim dengan kebenaran diri kita sendiri, maksudnya dengan apa namanya, ya self righteous ya, kita mungkin Ya, akan ikut sebagaimana Yohanes, pergi ke padang gurun, bertapa, menghindari orang-orang lain dengan konteks supaya tidak terkontaminasi. Tapi sebenarnya ya, firman Tuhan itu jauh lebih mudah dari itu. Jadi fleksibilitasnya sangat tinggi, di mana tidak dianjurkan kita seperti itu. Ya. Jadi kenapa firman Tuhan fleksibel? Saya bilang karena kebenaran itu tidak kaku. Kita bisa mempraktekkan kebenaran itu ketika kita terima dan kita praktekkan. Ya tentunya dengan konteks kekuatan Tuhan yang melakukan dalam kita ya. Tetapi di sini kan ada awalnya untuk melakukan itu adalah kita pilihan ya. Kuasa memilih itu selalu di awal. Ketika kita sudah dengar firman, apakah kita akan mau memilih untuk melanjutkan dari setelah mendengar itu, atau tidak mau memilih untuk sudah dengar tapi tidak mau memilih untuk mengikuti firman itu. Awalnya selalu dari situ ya, dalam hal mengikuti firman Tuhan. Nah, jadi kita semua sama-sama tahu dan kita lihat melalui pengalaman pribadi masing-masing, Bapak, sebenarnya firman Tuhan tidak rumit, dan ketika kita mau mengaminkan di dalam diri kita setiap hari dengan segala keadaan, banyak perumpamaan, banyak cerita Alkitab, banyak kutipan nubuatan, banyak ilustrasi-ilustrasi Alkitab yang benar yang sudah kita lihat. Saya tertarik kalau bicara dengan Brother Roy tentang Samaria yang baik hati.
Nah, di sini kita tahu bahwa kisah Samaria yang baik hati ini adalah cerita yang sesungguhnya yang terjadi. Jadi itu bukan perumpamaan. Nah, di mana orang Samaria ini mempunyai hati untuk menolong ya orang yang dirampok ya. Dan dia lakukan semua itu. Coba saudara renungkan dan bayangkan betapa karakter Kristus ini ada di orang yang bukan hari-hari dengan firman Tuhan. Orang yang bukan disebut Yahudi atau Israel ya. Orang Samaria. Tetapi terjadi istilahnya di lingkungan orang luar, bukan yang mengaku orang dalam ya. Nah, ini firman Tuhan ini ada di mana saja yang orang mau memilih untuk mengikuti firman Tuhan. Ini saya bicara secara global ya. Itu aja sih, Bing. Terima kasih. Baik, Saudara Dolphin. Jadi benar sekali ya, firman Tuhan itu fleksibel, ya bisa bilang manusiawi ya. Kemudian yang tempo hari juga di pelajaran tentang kesehatan itu masuk akal ya. Dan kita bisa lihat bahwa kehidupan rohani yang Tuhan kehendaki bukanlah sesuatu yang bikin kita jadi orang-orang terasing gitu, orang-orang yang antisosial, orang-orang yang tersiksa atau apa gitu yang tapi orang-orang yang kehidupannya baik secara individu maupun secara sosial itu sehat ya, sehat. Sekalipun memang ada tujuan-tujuan tertentu yang kadang Tuhan buat ekstrim seperti Yohanes Pembaptis, tapi itu bukan contoh ya, bukan contoh. Kita juga tahu bahwa kita ada pelajaran country living ya, tapi country living itu bukanlah sesuatu yang akan mengisolasi kita. Makanya Ellen White pelajaran country living itu erat kaitannya dengan ministry to the city. Jadi bagaimana kita country living mempersiapkan diri ya, membangun tabiat di sana, kemudian ketika kita dipulihkan kita akan dipanggil untuk bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa ya, pertama di lingkungan kita, kemudian lebih jauh ke kota. Jadi itu bukan satu pelajaran yang sama sekali antisosial ya. Country living itu bukan antisosial. Sekalipun kita tahu bahwa ada beberapa orang kelompok yang melakukan country living itu ya justru jadi celah ya bagi country living, jadi antisosial, jadi anti ekonomi. Wah, dan sangat memprihatinkan keadaannya. Oke, baik. Kalau masih ada dipersilakan yang mau kasih tambahan. Ya, Bro. Bisa dengar? Apakah bisa dengar, Bro Ebing? Ya, silakan. Iya. Ya, terima kasih. Jadi memang di sini John the Baptist ini dia itu tinggal di padang belantara, ada tujuan tertentu yaitu supaya tidak terpengaruh atau tidak mendapatkan pengaruh dari imam-imam dan rabi-rabi ya, dan pengaruh apa yang seharusnya tidak dia terima supaya dia bisa dipersiapkan menjadi hamba Tuhan yang akan membuka jalan bagi Mesias. Itu nanti kita bisa lihat dari apa yang Yesus rombak ya, yang selama ini dibangun oleh imam-imam dan rabi-rabi. Itulah yang Yesus rombak, dan itulah yang harus dihindari juga oleh Yohanes Pembaptis. Tujuannya adalah untuk terhindar dari hal itu. Tapi kehidupannya yang di padang belantara itu memang bukan menjadi teladan untuk harus standar seperti itu. Semua orang ya, umat Tuhan harus ekstrim seperti itu.
Tetapi untuk dia punya ketegasan akan firman Tuhan, ya, dia punya pendirian yang kokoh akan kebenaran, itu adalah standar bagi the remnant, ya, 144.000. Bagaimana memandang dosa itu sebagai apa adanya yang dipandang oleh Tuhan, tetapi di satu sisi dia memiliki pandangan yang benar terhadap situasi dari pendosa itu sendiri, ya, bahwa membutuhkan Mesias sebagai solusinya, dan apa namanya, ini yang kalau mau dilihat penekanan yang diberikan, ya, bahwa kita harus betul-betul juga counter living juga salah satunya adalah bagaimana kita untuk bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh duniawi untuk kita bisa lebih berkualitas mempelajari mengenai Yesus. Nah, yang menjadi problem, menjadi permasalahan bagi teman-teman yang sudah mendahului melakukan counter living, tetapi pada akhirnya bisa mengambil pendirian menjauh daripada tugas sosial itu adalah ketika counter living itu fokusnya adalah bukan Yesus, ya. Kalau kita waktu counter living kita berfokus kepada kehidupan dan ajaran Yesus, maka di situ kita akan melihat belas kasihan yang dalam dari Yesus yang akan menunjukkan dosa-dosa kita, dan kita akan dituntun kepada pertobatan. Dan setelah kita diampuni, maka belas kasihan kita untuk jiwa-jiwa yang ada di kota, yang kita melihat bahwa betapa experience yang indah berjalan bersama-sama dengan Yesus di alam yang begitu indah, di mana ciptaan Tuhan, kuasa Tuhan boleh dinikmati dan menguatkan kita, meneguhkan kita. Kita akan rindu sebagaimana kita melihat kerinduan yang dalam dari Yesus kepada kita dan kepada setiap orang yang membuat dia mau mati bagi kita. Maka kita akan memiliki belas kasihan untuk melangkah turun gunung, mengabarkan dan mengamarkan kepada saudara-saudari kita. Jadi sebenarnya seperti tadi juga John and Jacobus, mereka yang Yesus lihat di dalam mereka ada kasihnya di dalam mereka. Artinya mereka sebelumnya sudah memandang Yesus dan secercah kasih Yesus ada di dalam hati mereka dan terpancar keluar dari mereka. Dan Yesus melihat masih membutuhkan waktu bagi mereka untuk segala isi opini-opini pribadi itu untuk apa? Dilepaskan. Nah, inilah yang menjadi menjadi pusat daripada gospel, kan, Injil, yaitu ketika rasul-rasul mereka mengabarkan Injil, yang mereka nyatakan itu Yesus. Mereka menyatakan bagaimana Mesias yang tidak bersalah, tidak berdosa, tetapi mau mati untuk mereka, dan pada hari ketiga sudah bangkit, dan kamilah saksi-saksinya. Jadi waktu mereka menyatakan akan kemurahan Tuhan melalui kehadiran Mesias, itu waktu didengar oleh orang-orang yang selama ini mau dilepaskan dari dosa, tetapi berada di bawah penganiayaan para imam-imam dan rabi-rabi. Dalam kemiskinan mereka berdosa, mereka pergi ke Ka'bah, sampai di Ka'bah mereka punya uang nggak cukup untuk membeli domba, membeli burung merpati karena harganya sudah dinaikkan dan macam-macam, dan mereka tidak ada solusi untuk menjalankan pengampunan dosa yang mereka baru lakukan, untuk melepaskan, bisa memperoleh pengampunan dosa. Karena
Di situ sudah hewan-hewan kurban sudah dijadikan apa? Barang dagangan dengan motif untuk kesenangan atau kekayaan diri. Bukan motifnya, aduh, ini Bapak dia tidak mampu bayar ini merpati ini. Dia yang sebenarnya dia mampu dengan harga yang sesuai. Tapi karena sudah dinaikkan, mereka tidak ada hati untuk turunkan ke harga yang wajar. Dan orang-orang ini harus apa? Harus pulang atau harus bersedih karena mereka punya kerinduan untuk diampuni dosa-dosa mereka apa? Tidak bisa ditunaikan. Dan pengaruh-pengaruh inilah yang harus disingkirkan dari John, ya, pada waktu salah satu bagian dan salah satu dari bagian di mana orang-orang kehilangan pandangan kepada Tuhan. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah di paragraf ini adalah satu, John memang harus dijauhkan daripada pengaruh imam-imam dan rabi-rabi, guru-guru, tetapi di satu sisi dia belajar dari Yesus dan dia menyadari tugasnya untuk membawa kemurahan surga kepada dunia. Dan bagi 144.000 standar kesalehan John Pembaptis itu adalah standar yang seharusnya dicapai oleh umat-umat Tuhan. Kalau mau berjalan bersama-sama dengan Yesus, maka bukanlah mustahil standar itu boleh apa? Boleh kita miliki. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Roy. Jadi bagus sekali ya. Terima kasih untuk tanggapan bagaimana semua yang kita buat itu kalau difokuskan kepada Yesus, ya hasilnya adalah kita akan memancarkan Yesus. Jadi baik dalam country living maupun pelayanan, kalau fokusnya kepada Yesus, kita akan belajar kasih Yesus dan nanti ketika kita keluar, kita juga akan menyatakan siapa Yesus. Kira-kira seperti itu ya, poin sederhana yang kita bisa dapat ya dari tambahan Saudara Roy. Mungkin masih ada lagi, dipersilakan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut. Ya, bisa lanjut ke paragraf selanjutnya. Oke. Jadi saya minta ya Saudara Dolphin bisa baca untuk 1-2 paragraf, kemudian memberikan tanggapannya. Apa Saudara Dolphin bisa? Bisa, Bing. Oke. Yesus mencela pemanjaan diri dalam segenap bentuknya. Namun ia bersifat suka bergaul. Ia menerima keramah tamahan dari segala golongan masyarakat. Mengunjungi ramah para hartawan. Rumah ini maksudnya ya. Coba bahasa Inggrisnya apa itu? Visiting homes. Iya. Jadi mengunjungi rumah-rumah para hartawan dan fakir miskin yang terpelajar dan yang bodoh, serta berusaha mengangkat pikiran mereka dari soal-soal hidup biasa kepada perkara-perkara yang bersifat rohani dan kekal. Ia tidak mengizinkan pemborosan. Dan tidak ada bayang-bayang kesembronoan duniawi menodai kelakuannya. Namun ia merasa senang melihat peristiwa kebahagiaan yang polos. Dengan hadiratnya ia membenarkan pertemuan sosial. Pernikahan di dalam bangsa Yahudi adalah suatu upacara yang menarik hati, dan kegembiraannya tidaklah mengusarkan hati anak manusia itu. Lanjut ya. Ya, bisa. Naik ya. Oke. Sorry. Di mana tadi? Ia membenarkan pertemuan sosial.
Pernikahan di dalam bangsa Yahudi adalah satu upacara yang menarik hati dan kegembiraannya tidaklah menggusarkan hati anak manusia itu. Oleh menghadiri pesta ini, Yesus menghormati pernikahan selaku suatu peraturan ilahi. Wah, ini luar biasa ya. Bro, boleh turunnya. Ini jadi kalau mau digambarkan yang salah itu ya salah. Dari kutipan ini, yang benar itu ya benar. Ya, pertama, Tuhan dia mencela pemanjaan diri, ya, segala bentuknya. Tapi dia tetap orang yang suka bergaul dan dia menerima keramah tamahan. Dia kunjungi orang-orang yang kaya, orang yang miskin, yang pintar, yang bodoh. Ini semua golongan dan ini gambaran satu karakter Kristus yang sejati. Dia tidak menggolong-golongkan orang, ya. Dan kita tahu bahwa tujuannya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang, tidak ada yang terkecuali. Dan itu sudah digambarkan dari ketika masa hidupnya sampai dia di kayu salib. Ya, bahwa dia tidak menggolong-golongkan orang. Ya. Ada yang sering tertindas karena orang kaya, membuat kelompok-kelompok orang miskin dan orang-orang sederhana, lalu menjelek-jelekan orang kaya. Ya, ini sosialita ya, kehidupan sosial manusia. Itu terjadi. Jadi adalah kelompok orang-orang miskin yang membentuk paradigma yang sampai berlebihan karena melihat keadaan dunia dan pada kenyataannya yang kaya-kaya itu sering menindas yang miskin. Ya. Sampai ada blok-blok ya. Yang miskin, yang kaya. Tapi Tuhan Yesus memberikan gambaran kepada kita bahwa dia tidak membatasi diri dengan siapapun. Mau orang bodoh, ada yang pintar merasa orang bodoh itu kecil. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ya. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Orang bodoh, orang jauh yang pintar-pintar. Seperti itu. Ya, di sini Yesus bergaul dengan semua orang sehingga kita tidak perlu memiliki sikap-sikap seperti itu. Ramah tamah, ya, ramah tamah ke semua golongan masyarakat. Lalu yang penting juga dia tidak mengizinkan pemborosan. Ini penting sekali. Jadi berhati-hati dengan uang, berhati-hati dengan waktu. Ini adalah hal yang baik sekali, ya. Dan Tuhan kasih keteladanan itu. Lalu apalagi yang dia pesankan di sini? Pertemuan sosial. Ia merasa senang melihat peristiwa kebahagiaan yang polos dan dengan hadirannya ia membenarkan pertemuan sosial. Saudara-saudara, ini penting. Kadang-kadang kalau kita karena apa yang kita belajar, lalu kita jadi antisosial, ini tidak dibenarkan. Ya, kata firman Tuhan itu sederhana. Firman Tuhan tidak menggolong-golongkan, tidak mengkotak-kotakan. Dimanapun kita berada, Kristus berdiri dengan prinsip kebenaran. Kita pun dimanapun kita berada, teladan yang sama kita pakai. Kita nggak bisa pakai, di sana kelompok orang pemabuk. Kita jangan ke situ. Ya, memang kita tidak akan duduk minum dengan orang pemabuk. Kita tidak akan ikuti kehidupan dia bermabuk-mabuk. Tapi kita tidak membatasi diri dengan orang-orang itu melalui prinsip. Prinsip kita pegang, alkohol tidak baik. Seperti itu ya. Lalu Yesus tidak antisosial ya. Ini penting sekali. Dan Tuhan Yesus menghadiri pesta. Jadi Tuhan Yesus hadir di pesta bukan dia hura-hura, bukan dia joget-joget, tapi dia mengapresiasi acara pernikahan itu sebagai apa? Sebagai suatu peraturan ilahi. Dia berbahagia dengan orang yang menikah, dia berbagi dengan kebahagiaannya, namun dia hidup di dalam prinsip kebenaran, walaupun dia ada di pesta nikah. Kalau gambaran dunia kita tahu pesta nikah sekarang ini ya hura-hura, alkohol, mabuk.
pesta yang Tuhan Yesus tidak seperti itu walaupun dia hadir di pesta, dan kita bisa hadir pesta dengan membawa kabaran. Ya, itu dulu, mungkin ada yang lain. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasan ya dari Saudara Dolphin. Sangat simpel, jelas ya. Ada yang mau kasih tambahan? Dipersilakan. Atau pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut. Oke. Nah, ini kita minta Anti Early. Ya, Anti Early bisa bisa membacakan kalau bersedia. Oke. Iya. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, hubungan pernikahan digunakan untuk mengibaratkan persatuan yang manis serta suci yang ada antara Kristus dan umatnya. Bagi pikiran Yesus, kegembiraan dalam keramaian pernikahan menunjuk jauh kepada kegembiraan hari itu apabila kelak ia membawa mempelainya perempuan ke rumah bapaknya. Maka yang ditebus itu bersama-sama dengan penebusnya. Duduk untuk perjamuan nikah anak domba itu. Katanya seperti girang hatinya. Seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Yesaya 62 ayat 5 dan 4. Zefanya 3:17. Ketika wahyu tentang perkara-perkara semawi dianugerahkan kepada Rasul Yohanes, ia menulis, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti dera guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19, 6, 7, 9. Udah atau teruskan ini? Udah kan? Oh, itu aja dulu Anti Early, boleh dikasih tanggapan atau tambahan. Oke, di sini perkawinan itu sebagai hubungan, jadi di dalam dia bilang kan di dalam pernikahan, hubungan pernikahan kita di dunia ini mengibaratkan pernikahan antara Kristus dengan umatnya ya, jadi persatuan yang manis, suci, Kristus dan umatnya. Dan jadi kalau pengantin itu ini di sini diterangkan mengenai kalau orang pengantin itu, orang perkawinan itu, jadi ada kebahagiaan, kegembiraan. Terus kegembiraan dalam keramaian, katanya pernikahan menunjuk jauh kepada kegembiraan hari itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana kalau pesta kawin itu beginilah yang diberitahu. Nah, digambarkan. Terus jadi sebagaimana pada waktu Kristus sebagai mempelai laki-laki
Dia akan datang menjemput mempelainya perempuan, yaitu umatnya, ke rumah bapaknya. Jadi pada waktu itu akan seperti bagaimana pernikahan yang menggembirakan itu, begitulah pada waktu Kristus datang menjemput mempelainya perempuan, jadi ada kegembiraan dan juga keramaian katanya, seperti air bah yang jadi orang banyak yang ditebus itu, terus bersama-sama dengan penebusnya, yaitu Kristus sendiri, untuk duduk di perjamuan nikah anak domba. Dan dengan girang hati melihat mempelai laki-laki di sini ya, seorang mempelai laki melihat pengantin perempuannya. Demikianlah Tuhan akan girang atas umatnya, karena karena itu tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, tetapi karena engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Wah, indah banget ya. Jadi sekarang kita sebagai mempelai perempuan yang sedang mempersiapkan diri kita untuk kedatangan penjemputan mempelai laki-lakinya ya. Jadi sebelum itu mempelai perempuan harus berdandan, harus mempersiapkan diri secantik mungkin. Itulah kita mungkin mempersiapkan karakter Kristus itu, dan yang suci ya, dan itu untuk menyambut pernikahan anak domba itu. Oke, thank you. Baik, terima kasih Anti Erli. Jadi sederhananya ya, pernikahan itu adalah satu gambaran ya, satu gambaran bagaimana pernikahan nanti, bagaimana Yesus membawa umatnya dalam kegembiraan Bapaknya ya, yang di surga. Jadi persatuan yang manis, kegembiraan yang tercipta ya, tercipta di dalam sebuah pernikahan itu adalah gambaran tentang bagaimana Kristus nanti dengan umatnya. Baik, ini ada hujan, jadi agak ribut. Baik, saudara-saudara, mungkin kita, kalau ada yang mau kasih tambahan, dipersilahkan, atau pertanyaan. Kalau belum ada, saya punya pertanyaan nih. Kira-kira tepat nggak ya mau dibicarakan? Jadi pernikahan ini adalah simbol kegembiraan. Kegembiraan pernikahan adalah simbol kegembiraan nanti pernikahan umat Tuhan dengan Kristus nanti ya. Kemudian bagaimana persatuan manisnya itu juga melambangkan persatuan manis umat Tuhan dengan Kristusnya nanti dalam kerajaan surga. Nah, ketika ada satu pernikahan yang dijalankan, bagaimana? Apakah masih bisa dikatakan berbahagia kalau
hak-hak di dalam pernikahan itu ditiadakan. Hak-hak suami istri di dalam pernikahan itu ditiadakan. Apakah masih bisa dikatakan bahagia enggak gitu? Gimana, Bing? Halo? Ulang. Jadi ketika pesta pernikahan itu dijalankan toh, tetapi hak-hak suami istri, ya, hubungan suami istri itu ditiadakan dalam pernikahan. Kira-kira masih bisa disebut bahagia enggak? Masih menyimbolkan Tuhan enggak? Masih menggambarkan apa ya? Pesta Tuhan enggak gitu? Ini kalau kita Bagaimana? bicara apa namanya, pesta nikah yang ada di Matius 25, bahwa umat Tuhan bertemu dengan Tuhan, dipersatukan dalam satu pesta nikah, di mana mempelai pria datang menjemput mempelai wanita, dan kita lihat timeline nubuatan, itu garisnya adalah di waktu di mana ini bicara tentang Tuhan Yesus menjemput umat-umatnya kan, untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, di situ ada proses yang namanya kecurahan Roh Kudus. Nah, kecurahan Roh Kudus ini di mana kepenuhan karakter Kristus. Ya, kita tidak berdosa lagi, ya, karena akan ada dalam kerajaan surga. Itu dasarnya yang satu. Lalu yang kedua, kebahagiaan di dalam kerajaan surga itu tidak terbilang. Kita semua tahu, ya, melalui pelajaran-pelajaran. Jadi hak-hak yang secara duniawi kita pikir itu merupakan satu kesedihan ketika diambil, itu saya percaya tidak akan menjadi satu hal yang dipikir-pikirkan lagi. Contoh, ketika murid-murid kepenuhan Roh Kudus dan mereka pergi ke sana kemari meninggalkan keluarga mereka dan mereka hanya melayani Tuhan, di situ ya sampai mereka mati syahid itu tidak ada dengan keluarga, ya kan? Artinya fokus hanya kepada pelayanan kepada Kristus. Oleh karena mereka tahu kehidupan kekal itu luar biasa bahagianya daripada hak-hak dalam pernikahan, ya. Nah, ketika di bumi tadi bercuculah, ya, dan hak-hak pernikahan tentunya itu tetap ada. Pertanyaan Ebing, apakah bagaimana sikap kita ya kalau hak-hak pernikahan diambil? Dan saya pikir hak pernikahan yang paling hakiki adalah cinta, kasih Kristus, dan itu akan menutupi segala keadaan dalam tanda kutip kesedihan, kedukaan, ya, diri mati. Jadi cinta Kristus itu luar biasa. Mungkin ada pendapat yang lain. Kita pikir begitu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apa suara saya kedengaran? Jelas, Halo? jelas, Bing. Jelas? Ini soalnya hujan keras sekali di sini. Jelas, suara jelas. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah, masihkah ya satu pernikahan itu menggambarkan tentang pernikahan di surga ketika hak-hak suami istri ya di dalam sebuah pernikahan itu dihilangkan? Apakah
suami istri itu bisa bahagia nggak kalau diumumkan bahwa ngoni sudah ada hak gitu. Tidak ada hak sebagai suami istri gitu untuk melakukan hubungan intim di dalam pernikahan. Nah, seperti itu ya. Kira-kira bisa bisa di, bisa bahagia nggak itu sebuah pernikahan seperti itu? Itu hak di dunia ya, maksudnya hak suami istri waktu di dunia. Iya. Ya kalau kan manusia di dunia ini akan berantem lah itu. Mereka akan ribut satu sama lain kalau nggak dikasih hak satu sama lain. Jadi bagaimana biar kira-kira kalau dihilangkan bisa bahagia nggak gitu suami istri? Ya kalau udah berantem bagaimana mereka bahagia? Kalau berantem ya, kalau nggak berantem berarti gimana? Itu kan kalau nggak ada dikasih hak berarti dia slave. Gimana nanti dia apa? Kalau nggak dikasih hak berarti nggak ada hak nih sebagai suami atau istri, berarti mereka itu slave, budak. Kalau budak kan nggak ada hak, nggak dikasih hak. Tergantung dari si majikan bilang, hei kamu ke kanan, dia harus turut ke kanan. Kamu ke kiri, kamu harus turut ke kiri. Apa yang dibilang majikan. Kalau antara suami sama istri nggak ada hak lagi, berarti salah satunya adalah slave. Itu budak ya. Budak. Jadi bisa bahagia nggak pernikahan tanpa itu? Apa yang bagaimana? Emangnya kalau kita sebagai jadi budak, emangnya bahagia? Dia terpaksa, semuanya dipaksa. Semuanya terpaksa ya. Jadi sulit ya untuk menggambarkan kebahagiaan kalau hak-hak suami istri itu dihilangkan gitu. Bing, maksudnya hak-hak dihilangkan waktu setelah di surga. Ini kan ceritanya, atau di dunia baru Enggak, nanti. maksudnya masih di dunia. Ini kan pernikahan ini kegembiraan sebuah pernikahan adalah gambaran pernikahan nanti di surga ya, antara umat dengan Tuhan. Kita salah paham tadi, kita pikir setelah kita di surga nanti begitu. Nah, kalau di dunia yang kita mau tanya, masihkah menjadi gambaran yang baik kalau pernikahan di dunia, ini pernikahan di dunia, itu hak-hak suami istrinya itu dihilangkan atau hak untuk melakukan hubungan intim ya, suami istri itu dihilangkan. Masih enggak mereka akan bahagia gitu? Ya, kita realistis aja, kayak Kak Erli bilang tuh betul. Tuh. Jadi kehidupan jadi gimana gitu ya? Iya, kita tidak tidak, bagaimana bahasa yang pas ya? Berat sebelah karena cuma ada satu orang yang memerintah gitu. Jadi seharusnya itu hak kan untuk bersuara. Dua-dua ya. Kalau kita nggak ada hak untuk bersuara lagi, itu namanya diperintah. Jadi satu yang punya suara, yang satu nggak bisa lagi. Karena nggak ada haknya. Pernikahan itu kan lambang jadi satu kan. Berarti kalau satu nggak bersuara, berarti sudah jadi setengah, bukan satu lagi. Dan hakikatnya harus tetap satu dah. Makanya landasan kebahagiaan itu adalah satu, seia sekata. Begitu kan. Kalau sudah tidak seia sekata, tentunya tidak akan ada kebahagiaan. Dan ya inilah yang terjadi di dunia saat ini. Jadi dengan keadaan seperti itu, ketika rumah tangga tidak bahagia, yang terjadi adalah bukan gambaran surga, bukan gambaran rumah tangga surga lagi. Jadi ketika dari
Saya percaya ada di dunia yang suami istri yang langgeng dan mulai dari menikah baku sayang sampai maut memisahkan sampai tua, itu saya percaya ada banyak ya, dan tidak bisa dikatakan tidak bahwa percekcokan, pertengkaran, beda pendapat itu tetap ada, tetapi yang menjadi pokoknya itu kan bagian dari cerita sebuah rumah tangga. Nggak ada kan rumah tangga mulus-mulus. Tapi ketika dia bertahan terus dengan semua situasi itu, saya berani keduanya bahagia. Buktinya bertahan. Kan? Kira-kira itu. Oke. Jadi terima kasih untuk tambahannya, ya, tanggapannya, Anti Erli dan Saudara Dolphin. Ini kita mau menyinggung sedikit kok, itu pembicaraan yang di Tondano, ya, saya bersama Saudara Dolphin dan Roy waktu di kendaraan di Oto mau pergi kolam renang ini. Jadi di situ ada pembicaraan yang menarik yang orang bicarakan. Nah, saya ingin menyinggung sedikit aja gitu. Tapi mungkin lebih dalam di lain waktu. Jadi terima kasih untuk partisipasi. Baik, kita akan lanjut. Kalau masih ada lagi, dipersilakan. Halo Ebing, bisa dengar? Iya. Oke. Jadi Silakan, kita mau Joy. coba, iya ya, kasih tanggapan apa yang Ebing ada bilang itu. Ada kutipannya di Ellen White. Kita coba cari, tapi kita lupa dia punya kata kunci itu apa. Ada satu yang Ellen White bilang, soalnya bahasa Inggrisnya jarang-jarang dipakai. Jadi Tuhan Yesus itu dibilang itu dia datang ya ini untuk untuk restore mengenai family. Salah satu tujuannya itu untuk yang dia cerita waktu perkawinan di Kana itu, dia mau restore the moral image of God, the family dan semuanya itu. Terus dibilang di situ Tuhan Yesus tidak pernah memberikan ajaran mengenai ada kata kunci bahasa itu yang kita coba cari tadi tapi kita lupa, yaitu Selibasi, bahwa thank you Wan, thank you, celibacy, that's right, celibacy. Jadi itu artinya apa? Selibasi itu artinya orang itu nggak kawin gitu, ataupun di dalam rumah tangga. Ya, selibasi. Selibasi itu Anda tadi bilang. Selibasi. Oke. CELIBACY itu bahasa, kita bicara bahasa ini dia di Adventist Home halaman 121. Yesus tidak enforce celibacy upon any class of man. Dia tidak datang untuk destroy sacred relationship of marriage, tapi untuk meninggikan dan restore itu. Itu dia. Itu yang kita kan? maksud. Restore. Itu its original sanctity. Jadi istilahnya Tuhan nggak pernah kalau udah kawin itu kan hak-hak suami dan istri itu pemberian dari Tuhan itu suci itu. Jadi masa dalam perkawinan itu Tuhan kasih itu satu hal yang suci untuk kebahagiaan manusia, dan itu diambil itu kan maksudnya itu a gift, itu pemberian untuk sebuah keluarga. Dan kalau itu diambil, kita rasa itu pemberian yang Tuhan kasih kepada manusia, yang manusia itu bisa enjoy sebagai family, itu nggak akan bahagia lagi di dalam rumah tangga. Dan waktu Tuhan Yesus datang itu dia nggak destroy itu yang Ellen White bilang, karena itu juga pernah menjadi isu di satu kelompok Bible study.
Dan bukan hanya satu orang yang tanya ke kita, udah berapa ya, kalau saya hitung ada 5 orang tanya, di dalam rumah tangga apakah hak-hak suami istri katanya harus dihilangkan, karena kalau hak itu ada, itu katanya melayani daging dan kita nggak boleh melayani daging. Dan saya bilang itu bukan melayani daging, itu pemberian Tuhan dan saya kasih kutipan ini gitu. Jadi ya Wanda tahu karena kita pernah share itu ke Wanda dan Wanda udah kasih. Dan itu selebisi itu karena jarang-jarang kan dipakai kata itu. Jadi itu mau share kepada kebetulan Eding tanya, jadi kita mau share kepada teman-teman semua bahwa kalau ada ajaran atau dengar seperti itu bertentangan dengan apa yang Tuhan, purpose, tujuan Tuhan untuk sebuah pernikahan begitu kan. Tuhan pernikahan itu dia mau dalam rumah tangga itu ada satu kebahagiaan dan itu pemberian Tuhan kepada Adam dan Hawa dan itu kepada kita semua dan itu suci. Kenapa sekarang kayak kelihatannya seperti melayani daging seperti gini, karena setan itu sudah merusak itu semuanya. Udah sesuatu yang baik dirusak oleh setan, akhirnya sesuatu yang baik itu jadi rusak. Akhirnya kita punya pemikiran mengenai pemberian Tuhan yang sangat suci itu untuk kebahagiaan manusia itu sudah kacau begitu. Oke, Bing, thank you. Mungkin itu saja yang bisa ditambahkan. Joy, Ya, Anti. tadi kamu bilang kan dalam rumah tangga untuk bahagia kan, kan nggak semua rumah tangga yang bahagia. Nah, bagaimana ada rumah tangga yang tidak bahagia? Terus apa yang harus terjadi? Anti Erli, Iya. halo. Ya. Jadi kalau ada rumah tangga yang nggak bahagia, mungkin nanti pelajarannya nanti ya. Tapi ini kebetulan kita lagi baca kutipan tentang bagaimana pernikahan di dunia melambangkan pernikahan nanti umat Tuhan dengan Kristus di surga. Nah, yang kita mau tanya adalah, memang ini berkaitan juga dengan isu yang tadi Joy udah bilang. Dan apa ya? Bagaimana kalau hak-hak suami istri itu dihilangkan gitu. Jadi saya rasa nggak mungkin lah ada pernikahan yang mau bahagia. Mending sendiri aja gitu. Jadi kita melihat mungkin karena kehidupan seksual di dalam sejarah manusia itu begitu diwarnai dengan dosa dan identik dengan keruntuhan moral, kita cenderung mengasosiasikan itu adalah jahat. Padahal kalau kita pelajari, seksualitas itu telah ditetapkan Tuhan itu sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Kalau kita pelajari di Eden, ketika Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya, ya, Dia kemudian memberkati manusia. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia itu dengan gambarnya. Nah, ketika Dia menciptakan manusia dengan gambarnya, Dia memberkati manusia itu. Dan isi berkatnya, saudara-saudara, yang perlu diketahui, kita sering tanya ke orang-orang, apa kira-kira isi berkat yang Tuhan berikan ke manusia waktu Dia menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya. Jadi di ayat itu dikatakan beranak cuculah dan berkembang biaklah dan beranak cuculah dan penuhilah dunia ini. Ya, itu simpelnya adalah Tuhan mengaruniakan keturunan gitu. Padahal saudara-saudara, berkat utama di dalam pernikahan, di dalam ucapan berkat Tuhan itu hurufiahnya seperti itu. Tapi kalau kita pelajari, yang Tuhan berikan kepada manusia adalah seksualitas. Jadi tanpa hubungan seksualitas suami istri itu nggak ada anak, saudara-saudara. Jadi bagaimana mau ada anak? Tuhan telah tetapkan, ya, hubungan seksualitas itu sebelum adanya dosa gitu. Dan Tuhan berikan itu
ketika dia menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Jadi apa ya? Kita merasa adalah satu kesimpulan yang salah sekali kalau kita mengatakan untuk menjadi suci, ya, untuk menjadi serupa dengan gambar Tuhan itu dihilangkan. Justru ketika Tuhan menciptakan serupa dengan gambarnya, Tuhan memberikan itu kepada manusia. Itu yang kita pelajari ya di dalam Alkitab. Jadi kita rasa sangat susah untuk menjelaskan tentang apakah bisa menggambarkan apa ya, menggambarkan pernikahan anak domba kalau sebuah pernikahan yang dijalankan itu hak-hak suami istri itu dihilangkan. Saya rasa sangat susah. Mungkin ini bentuk lain dari sebuah ajaran yang melarang seperti yang dikatakan oleh Paulus. Jadi di akhir zaman itu ada yang nanti melarang orang makan minum dan kawin mawin, ya, dan kawin. Mereka tidak melarang kawin, tapi melarang hak-hak suami istri. Dan menurut kita ini sama sebenarnya. Adalah bentuk dari satu ajaran yang ya menyesatkan. Jadi kita rasa seperti itu. Tapi kalau masih ada yang mau tambahkan, dipersilakan sebelum kita lanjut. Iya, Ini Bing. Jadi pemahamannya semua habis dah ini, beliau. Tuhan mengerti. Halo, ini bisa dengar? Ya, silakan. Ya, jadi maksudnya pemahamannya adalah bahwa Tuhan mengaruniakan itu hanyalah untuk beranak cucu, gitu. Dan Iya. apa namanya, untuk menegaskan teori itu gitu loh, bahwa seks itu adalah kedagingan. Nah, kalau kita pakai logika, saudara nggak seks hari ini, tapi apakah saudara bebas dari dosa yang lain? Bertahan Iya. aja, tidak bertahan aja untuk kukuh dalam prinsip ini. Oh, karena itu daging. Tapi apakah dengan itu dosa yang lain saudara juga sudah bersih? Kan bukan begitu. Jadi kalau saya punya pemahaman bahwa apa yang Tuhan berikan menjadi satu kebahagiaan, ya, itulah yang Tuhan berikan. Kita ini yang belok-belokannya, bukan kita, maksudnya adalah yang membelok-belokkan segala, pakai teori-teori penyucian, entah maksudnya untuk membela diri atau apa Bing istilahnya, pencitraan, bisa saja. Pencitraan bisa saja. Kita pakai teori-teori yang seakan-akan mau bilang dengan mengajarkan itu seakan-akan mau bilang saya ini sudah suci, gitu, ya. Jadi ini buat saya menyesatkan. Dan kita kalau mau bicara kepenuhan karakter Kristus, segala sesuatu itu dalam aturan Kristus, bukan aturan pemikiran kita. Yang parahnya apalagi kita mengejar. Ya, itu. Thank you. Halo Ebing. Ya. Ya, itu kan juga udah sama dengan orang Katolik gitu yang tinggal di biara itu. Iya. Apa sih namanya? Biarawat. Biarawat. Iya, jadi makanya Ellen White kasih kutipan itu yang mana Tuhan tidak pernah enforce celibacy. Celibacy itu abstain untuk nggak kawin atau nggak ada pernikahan, itu nggak ada hubungan sexual relationship begitu. Nggak, itu Yesus, Ellen White sendiri bilang Yesus tidak pernah kasih ajaran kepada any class of men. Nah, ada Katolik bikin gitu, nggak boleh kawin, nggak boleh ada hubungan sebagai suami istri gitu, celibacy. Tapi akhirnya yang terjadi di dalamnya itu malah mereka punya anak yang tidak melalui pernikahan, kan itu kan yang terjadi makanya tadi Kak Opin bilang dosa itu justru satu hal yang tidak berdosa, yang suci dibilang dosa, satu hal yang dosa yang
self righteous itu kan dosa yang paling susah disembuhkan dari semua dosa gitu. Kalau udah merasa self righteous sampai sesuatu yang Tuhan tidak pernah ajarkan terus diajarkan, itu udah bertentangan sekali, dan itu dosa bukan satu hal yang suci terus dibilang dosa, itu kan mengerikan gitu loh. Padahal dosa-dosa yang dosa itu yang tidak apa ya itulah, tapi istilahnya well, orang kan punya guide gitu, Alkitab dan Roh Nubuat sebagai guidance. Jadi kalau ada seperti hal-hal seperti itu nggak perlu kita takut karena atau nggak perlu kita gimana ya, karena ya kalau Tuhan sudah bilang nggak seperti itu, ya kita ikut Tuhan, bukan ikut manusia. Cuman sayangnya orang yang sebagai pengikut manusia ya mereka melakukan seperti apa yang sudah diajarkan itu, dan saya nggak tahu dalam keluarga mereka itu bagaimana, apakah kebahagiaan rumah tangga masih ada atau enggak ya, I don't know. Oke, thank you Edwin. Ya, Bing, ini mau Ya, tanggapi silakan. Joy. Dolphin. Ya, saya seorang guide, underwater guide. Kalau saya salah bawa grup saya salah bawa arah mereka. Yang terjadi adalah kematian. Contohnya waktu saya guiding di Komodo, itu ada beberapa spot diving yang saya tahu karena saya sudah 20 tahun menyelam di situ. Pernah beberapa tahun setiap hari saya menyelam di situ. Saya mempelajari keadaan dan situasi di situ. Dan saya tahu kalau saya ke arah tertentu akan menyebabkan grup saya mungkin 1-2 orang hilang atau kami hilang semua. Hilang dalam arti arus tekan ke bawah dan kita bisa mati. Bisa saja tidak timbul lagi atau bisa saja kita timbul ke permukaan sudah mati karena tekanan arus yang membuat kita tidak bisa selamat. Jadi kalau saya salah menginstruksikan grup saya yang biasanya 4-5 orang yang saya leading, yang saya lead ya. Kalau saya salah mengantarkan mereka, kematian itu bisa saja terjadi di mereka. Mungkin saya tidak mati karena skill saya lebih tinggi dari mereka. Dengan berbagai cara saya bisa menyelamatkan diri saya. Tapi kalau grup saya mati, pertanggungjawabkan ke saya. Dan ini relevan dengan ajaran Alkitab. Kalau kita mengajar orang salah, bertanggung jawab darahnya mereka itu di saya. Dituntut kepada saya. Begitu juga di diving. Kalau saya salah bawa orang. Makanya ketika saya waktu sebelum turun saya melakukan briefing, saya bilang topografi, baru keadaan arus, kecepatan arus, apa yang kita lihat di bawah itu saya harus komplit jelaskan kepada mereka. Dan waktu pada prakteknya saya harus ikut dengan apa yang saya briefing tadi. Makanya istilahnya plan to dive, dive your plan. Plan your dive, dive your plan. Gitu. Jadi kita harus melakukan rencana untuk penyelaman itu, dan setelah itu kita ikuti yang sudah kita rencanakan itu. Gitu. Supaya tidak celaka, tidak mati, tidak hilang. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya berbahaya. Dosa yang kelihatan, ya, dosa perselingkuhan, dosa bohong itu kelihatan. Tapi self righteous itu nggak kelihatan. Yang mampu melihat self righteous itu hanya ukurannya yang Joy bilang tadi, Alkitab Roh Nubuat. Kalau ada orang yang self righteous, kita lihat Alkitab Roh Nubuat itu tuntunannya. Dan Tuhan bilang dari buah-buahnya engkau mengenal. Kita bisa lihat kalau ada yang self righteous. Seperti itu, tuntunannya Alkitab Roh Nubuat. Thank you, Bing. Oke. Baik, terima kasih Saudara Dolphin. Memang satu gambaran yang baik sekali ya. Tentang bagaimana kita punya tanggung jawab nanti kalau dipercayakan Tuhan untuk mengguiding. Jadi saudara-saudara, bukan hal-hal biasa. Ini kita akan lanjut saudara-saudara. Kita rasa so jelas, mungkin nanti bisa di lain waktu, di sesi-sesi yang lain. Ini kita akan selesaikan kalau bisa, boleh. Atau baca satu kali, tinggal beberapa paragraf ini kira-kira.
Atau masih mau 1 kali lagi? Masih berapa paragraf tadi kira-kira? Berapa paragraf lah? Masih dibaca aja 1 kali, kemudian kita selesaikan untuk sabat ini, untuk chapter ini. Atau dilanjut, ini waktu kita lihat selesai. Masih Atau berapa lanjut sabat paragraf depan. kira-kira? Jadi lanjut sabat depan, Jo? Iya, boleh. Iya, sabat depan, Jo. Halo, Oke. Iya, lanjut sabat depan, Jo, supaya lebih bagus. Nggak buru-buru Oke, kalau begitu. maksudnya. Jadi waktu kita sudah selesai, saudara-saudara. Ini pembicaraan yang menarik sekali sebenarnya. Cuma berhubung waktu sudah selesai, dan ini bukan tema khusus, tapi sangat berkaitan ya. Kita melihat bahwa salah satu institusi yang pertama kali yang mendapatkan berkat besar itu waktu Yesus datang ke dunia ini, kita melihat adalah pernikahannya. Dan pernikahan itu adalah pertunjukan kemurahan Tuhan, ya, kuasa Tuhan yang pertama waktu Dia datang di dunia ini. Jadi ketika Yesus memberkati pernikahan, Yesus sebenarnya sedang sedang menunjuk kepada suasana yang di sorga gitu. Dan pernikahan ini sendiri seperti yang kita udah pelajari adalah salah satu institusi yang di bawah manusia, ya, di bawah manusia waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Salah satu institusi kembar ya, kembar antara Sabat, yang kembarannya adalah Sabat. Jadi pernikahan ini kalau dijalankan dengan benar, ya, kita justru akan mendapatkan meterai Tuhan dari situ gitu. Adalah tanda bagaimana kita menjadi seorang pemelihara Sabat yang benar atau tidak ya. Jadi luar biasa ya ini pelajaran, kalau kita mempelajari dengan benar, kita akan menemukan satu kebenaran-kebenaran yang justru akan mengangkat kita dan memberkati kita, bukan sebaliknya ya. Kalau itu adalah self-righteous atau pembenaran diri, itu cenderung akan mengerdilkan, ya, akan menindas, membuat kita jadi antisosial, membuat pikiran kita itu jadi kerdil. Tetapi kalau kita bertumbuh di dalam kebenaran Kristus, ya, itu akan mengangkat pikiran kita, kehidupan sosial kita akan sehat, tetapi tetap di dalam hukum Tuhan, ya, tetap di dalam hukum Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jadi saudara-saudara, ada prinsip-prinsip yang sangat bagus yang kita akan pelajari, yang kita telah pelajari, dan nanti kita juga akan pelajari untuk sahabat-sahabat berikutnya, dan sahabat selanjutnya kita akan mengakhiri chapter ini. Dan untuk yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah berpartisipasi, memberikan tambahan, tanggapan, dan juga pertanyaan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, puji Tuhan yang sudah memimpin kita semua mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada